Main fisik tobat saya bilang. Siap, gas. Siap, siap. Ingat, kami bela-bela. Jadi saya udah kasih kode dulu, paham? Ayo, siap, siap. Sama-sama, Bang. Siap, siap. Kalau lu main fisik dengan kita, seperti ini jangan. Karena kita tinggal langsung. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzun Arif dari Forum News Network. Selamat menyambut awal pekan ya, hari Senin ini, akhir bulan. Dan mudah-mudahan Anda tidak terlampau masih malas-malas ya, karena liburan kemarin ya, liburan akhir pekan. Dan saya sarankan untuk mulai lebih bersemangat, karena ini kan berarti tanggal 30, berarti tinggal 20 hari lagi kita bersama dengan Pak Jokowi. Walaupun ini gambarnya masih suram, tapi tetap punya harapan bahwa Indonesia itu jadi lebih baik lagi. Kalau nggak lebih baik lagi ya kita harus terus menyuarakan suara-suara kritis kita agar pemerintahan kita itu berjalan sesuai dengan relnya, sesuai dengan sesuai dengan rel bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi. Dan topik ini yang saya akan ajak Anda untuk bahas kali ini itu berkaitan dengan soal aksi pembubaran atau aksi pengacauan diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air ya. Ini forum diaspora dari 5 benua dengan para tokoh nasional ini ya. Sampai sekarang ini memang masih menjadi tanda tanya besar. Terutama siapa sebenarnya otak yang bermain di dalam kerusuhan ini. Karena itu saya menyebut bolehlah dibilang ini masih misterius sekaligus juga mencurigakan. Apalagi di media sosial kan beredar luas video-video setelah para perusuh ini digiring keluar oleh petugas kepolisian, mereka tampak berpelukan, bersalaman, bahkan ada yang mencium tangan petugas kepolisian yang mengamankan dan membubarkan aksi mereka. Polisi telah menangkap 5 orang di antara para pelaku kerusuhan ini, dan kemudian menetapkan 2 diantaranya menjadi tersangka. Bukan hanya itu, Polda Metro Jaya juga telah menerjunkan tim pengamanan internal dari Divisi Propam untuk memeriksa para petugas yang bertugas di lapangan mengamankan aksi tersebut. Soal ini tampaknya untuk menepis dan sekaligus membuat terang kecurigaan publik, apa sesungguhnya yang terjadi, kenapa para petugas dan para pelaku perusuhan kok tampak akrab, kenapa mereka tidak bisa membubar dan kalau perlu waktu itu langsung menangkap saja ya, karena jelas mereka melakukan kerusuhan di depan para aparat kepolisian ini. Main fisik tobat saya bilang. Siap, gas. Siap, siap. Ingat, kami bela-bela. Jadi saya udah kasih kode dulu, paham? Ayo, siap, siap. Sama-sama, Bang. Siap, siap.
Kalau lu main fisik dengan kita, security jangan, karena kita tinggal langsung. Ya. Aksi premanisme dan anarki itu terjadi Sabtu pagi 28 September 2024 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Saat itu Forum Tanah Air ini sebuah forum diaspora yang tersebar di 21 negara dan pusatnya itu di New York, Amerika Serikat, tengah menggelar silaturahmi dan dialog dengan para tokoh nasional. Sejumlah tokoh itu hadir, antara lain mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin, kemudian mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Sunarko, ada Jenderal Purnomo Hidayat ini dari dulu pernah di Badan Intelijen ABRI ya, kemudian atau Badan Intelijen Strategis ya. Ini kan namanya berubah-ubah dari BIA ke BAIS gitu. Dan ada seperti Refli Harun, kemudian juga tokoh-tokoh lain lah, banyak yang hadir di situ. Seharusnya pada kemarin itu mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio juga diundang, tapi kabarnya Pak Gatot sedang ada di luar negeri hanya mengirimkan sambutannya dalam bentuk video. Tapi ya karena ribut-ribut kemarin itu videonya nggak sempat diputar karena acara dialog itu kemudian berubah menjadi jumpa pers para tokoh itu dengan para wartawan yang hadir meliput kegiatan tersebut. Hadirin sebenarnya sudah pada berdatangan sejak pagi dan mulai pukul 9 itu sudah registrasi, kemudian dan acaranya itu akan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, 10 pagi ya. Dan tiba-tiba saja 10 pagi kurang beberapa menit, saya nggak melihat waktunya jam berapa kemarin itu, serombongan orang tidak dikenal yang mayoritas mengenakan masker dan sebagian menggunakan topi juga. Ini kelihatannya mereka mencoba menyamarkan diri agar tidak dikenali gitu. Masuk ke dalam ruangan dan langsung menyerbu dan merusak berbagai atribut dan perlengkapan acara serta meminta yang hadir itu untuk bubar. Ini warga negara ini. Nah, setelah mereka berada di luar ruangan itu, mereka tidak segera meninggalkan tempat dan mereka memberikan ultimatum kepada Forum Tanah Air itu untuk membubarkan acara. Tapi mereka yang hadir bersama forum dan panitia itu kemudian memutuskan untuk tidak bubar. Mereka tetap berkumpul di ruangan itu sampai kemudian waktunya makan siang, dan setelah makan siang barulah mereka kemudian membubarkan diri itu. Dan buntut dari peristiwa tersebut, polisi itu kan kemarin menyatakan bahwa mereka mengejar 10 orang pelaku kerusuhan dan kemudian berhasil menangkap 5 orang dan 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. 2 orang itu dalam foto yang dirilis polisi dan beredar luas di media sosial bernama Felix E. Kalawali dan Gottlieb Wabano. Felix ini adalah satu-satunya perusuh yang tidak mengenakan masker dan tampilannya yang khas dengan rambut itu digelung ke atas gitu ya. Dia ini diduga yang menjadi koordinator lapangannya atau sering disebut sebagai korlap. Tidak jelas mengapa hanya atau tepatnya bukan hanya ya, baru 2 orang gitu yang ditetapkan jadi tersangka. Sebab kan kalau dari video yang beredar ini kan sangat jelas aksi anarkis itu dilakukan oleh banyak orang. Ya setidaknya 10 orang lah ya kalau seperti yang terlihat di video tadi itu. Selain menangkap para pelaku, polisi itu sebagaimana dikatakan oleh Wakapolda Metro Jaya juga melakukan investigasi internal dan memeriksa para petugas yang terlibat dalam pengamanan aksi tersebut. Kami juga melakukan investigasi secara internal terhadap petugas Polri yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjuk rasa. Kata Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Polisi Jati Bioto Abadi, itu dalam jumpa pers di kantornya hari Ahad kemarin ya, tanggal 29 September. Brigjen Jati menyatakan investigasi yang akan dilakukan meliputi
pengecekan jumlah personil, cara bertindak hingga standar operasional prosedur SOP petugas ketika terjadi keributan. Investigasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran prosedur atau tidak. Kita lihat video yang beredar di lapangan, di media sosial. Jadi pada saat mereka selesai melakukan aksi pembubaran, mereka dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan mengatakan bahwa ini sebagai bentuk wujud etika pamit dengan petugas atau anggota yang ada di situ, ya. Jadi ini maksud Jati ini tentu saja video tadi ya, video yang valid itu kelihatan sekali dia bersalaman dengan para petugas, kemudian berpelukan, bahkan dia kemudian mencium tangan. Itu yang sekarang paling heboh sekali, karena itu kemudian Polda melakukan penyelidikan secara internal gitu. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan melakukan evaluasi, investigasi ke dalam terhadap petugas-petugas yang kemarin terlibat aksi pengamanan. Apakah terindikasi dia melakukan pelanggaran SOP dan sebagainya. Selain menangkap dan mengusut motif para tersangka, polisi itu sekarang ini kan mendapat desakan yang sangat luas itu agar bersikap transparan, menjelaskan dan menangani kasus ini. Apa sesungguhnya yang terjadi? Ini banyak sekali kecaman ya dari sejumlah tokoh, dari organisasi-organisasi pemerhati hak asasi manusia, juga dari organisasi pengabdi kepolisian seperti IPW, bahkan juga ormas-ormas kemahasiswaan seperti IMM, kemudian juga banyak sekali organisasi pro demokrasi ini yang protes karena ada terkesan bahwa polisi itu melakukan pembiaran. Itu kesan yang didapat setelah melihat video-video tadi. Tapi ini kan kemudian saya juga membaca polisi itu dari Kapolres Jakarta Selatan menyatakan dia juga akan memeriksa siapa yang menyebarkan video itu. Saya kira nggak perlulah semacam ini ya, karena itu kan jelas video-video itu ada menyebar sangat luas dan itu juga berdasarkan fakta di lapangan. Mungkin saja itu mungkin yang dimaksud berkaitan dengan narasinya, tapi kalau kemudian polisi malah memeriksa yang menyebarkan video itu nanti malah jadi panjang urusannya ya. Sekarang ini saja seperti dikatakan oleh Ketua PP Muhammadiyah dan sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas itu ini menjadi trust issue ya, atau isu kepercayaan terhadap lembaga kepolisian. Buya Anwar Abbas menyatakan bahwa pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Karena itu, kata dia, apa yang dilakukan oleh forum tanah air itu dijamin oleh konstitusi. Tindakan mereka ini jelas-jelas melanggar hukum, maksudnya para perusuh ya. Oleh karena itu, pihak kepolisian itu harus secepatnya menangkap para pelaku. Sekarang sudah ditangkap ya sebagian. Karena kita sebagai bangsa yang beragama, berbudaya dan taat hukum sudah jelas-jelas tidak bisa menerima kehadiran dari sikap dan tindakan-tindakan yang bersifat premanisme tersebut. Itu Buya Anwar Abbas memberikan keterangan tertulis ya hari Ahad kemarin. Menurutnya cara-cara yang harus dikedepankan oleh setiap orang adalah cara-cara yang dialogis dengan mempergunakan akal sehat yang berakhlak dan beretika. Sementara cara-cara yang ditempuh oleh pelaku penyerangan diskusi bertentangan dengan hal itu. Ini saya kira ini juga penting diperhatikan karena polisi tetap juga menarasikan bahwa kegiatan ini tidak berizin gitu ya, kegiatan forum tanah air tidak melaporkan. Sementara kegiatan aksi di luarnya itu forum aksi cinta tanah air itu katanya itu sudah menyampaikan izin kepada polisian. Saya kira ini jelas kan untuk apa sebenarnya forum-forum seperti ini, hanya forum dialog itu harus melaporkan kepada kepolisian, dan aturannya kalau tidak salah dalam prosedur perizinan juga kalau dalam ruangan seperti itu tidak perlu ada perizinan ya. Tapi saya kira lepas ada tidaknya jangan kemudian polisi mempersoalkan itu, nanti malah banyak yang semakin curiga. Ada apa? Kok polisi malah mempersoalkan kegiatan itu, bukan mempersoalkan aksi kerusuhannya. Ini penting dicatat juga oleh kepolisian ya. Karena banyak orang yang curiga sekali dengan pelaku, termasuk mereka yang melakukan unjuk rasa itu, karena mereka punya nama-nama lengkap siapa saja tokoh-tokoh yang hadir, dan di situ jelas dari video-video yang beredar itu kan mereka menunjuk sejumlah personil, bahkan kami yang disebutnya ya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai tukang pecah belah. Di situ kemudian nama seperti Said Didu disebut gitu ya, kemudian nama Din Samsudin yang juga ini adalah presidium kami juga disebut. Tapi yang kemarin saya sebut yang cukup mengejutkan, mereka itu juga membuat poster yang menyebut bahwa Tata Cassandra itu sebagai antek asing. Ini agak aneh kalau mereka juga sampai punya nama Tata Cassandra, karena Tata Cassandra ini kan dia adalah warga negara Indonesia yang sudah lama tidak beredar di Indonesia. Dia sudah 25 tahun di Amerika Serikat, jadi
Dari mana ini para pengunjuk rasa itu mendapat nama-nama mereka secara detail itu. Karena itu seperti dikatakan oleh Buya Anwar Abbas, ini harus ada tindakan tegas ya dari kepolisian. Tanpa ada tindakan dari tegas dari kepolisian terhadap para pelaku, maka trust atau kepercayaan dari masyarakat terhadap kepolisian akan rusak, dan itu jelas tidak baik bagi perjalanan bangsa ini ke depannya. Nah, yang menarik dari pemeriksaan kepolisian ini, ya pelaku itu, terutama koordinator lapangan, Felix Kalawali itu mengaku dia mendapat orderan. Pada hari Jumat 27 September 2024, pelaku FEK, ini disingkat saja namanya, mendapatkan orderan yang ini katanya sedang didalami untuk membubarkan aksi menentang pemerintahan dari Forum Tanah Air. Ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ari dalam keterangan persnya itu hari Ahad kemarin juga tanggal 25 September. Nah, ini yang sangat disayangkan juga, ini kemudian Kabid Humas Polda itu juga menyinggung bahwa acara yang digelar oleh Forum Tanah Air itu dan diikuti para tokoh nasional di Hotel Grand Kemang itu katanya saat pelaksanaan tidak melaporkan kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak yang berwajib. Dari pengakuan Felix ini, saya kira perlu didalami dong, dan kemudian polisi mengungkap siapa pemberi order, kemudian apa motif dari dan kepentingan dari pemberi order, karena ini kan kemudian menimbulkan kekacauan, dan ini sangat sensitif loh menjelang pergantian kekuasaan, menjelang handover atau serah terima jabatan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Banyak yang curiga apakah ini bagian skenario besar untuk membuat situasi kacau sehingga kemudian serah terima jabatan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu tidak jadi dilaksanakan, karena ini pasti dikait-kaitkan juga dengan bahwa tampak sekali Pak Jokowi memang tidak begitu ikhlas menyerahkan kekuasaannya. Ini spekulasinya bisa macam-macam ya kalau tidak dibikin jelas gitu. Dari awal sangat jelas bahwa pelaku kerusuhan ini hanya orang-orang bayaran. Yang tadi kok mereka dengan tahu persis nama-nama yang hadir. Saya kira kalau ditanya lebih detail oleh polisi gampang saja ditanya emang siapa nama-nama itu. Mereka dipastikan tidak akan tahu. Jadi jelas sekali bahwa mereka betul diorder, tapi persoalannya sekarang siapa yang mengorder itu dan apa kepentingannya. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.